Eh, Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas periode yang unik ya, setelah krisis 2008. Rentang waktunya 2008 sampai 2020. Ini kan era waktu suku bunga itu udah hampir nol, ya kan? Jadi pembuat kebijakan kayaknya harus putar otak. Nah, kita pakai sumber dari Anda nih, terutama bab 13 dari Ray Dalio, soal siklus utang. Judulnya, Uang Fiat dan Monetisasi Utang. Jadi misi kita hari ini mau coba bedah. Apa sih sebenarnya monetisasi utang itu? Kenapa dilakuin? Terus dampaknya apa buat ekonomi? Dan ya buat Anda juga. Kita ingatkan ya, setelah 2008 itu, Bank Sentral kayak The Fed di AS gitu kan banting setir, turunin suku bunga gila-gilaan sampai mepet nol. Harapannya sih ekonomi biar gerak lagi. Tapi, kenyataannya kok masih lesu aja ya waktu itu? Sumber Anda nyebutnya ini situasi mendorong seutas tali. Jadi suku bunga Anda aja tuh nggak cukup kalau orang masih takut buat pinjam atau belanja. Maunya pegang cash aja. Bener banget. Kondisi itu yang bikin bank sentral gimana ya? Mikir cara lain. Kebijakan moneter standar suku bunga itu, atau MP1 kalau kata Dalio, udah nggak mempan. Makanya mereka pindah ke MP2. Nah, itu dia, monetisasi utang. Atau yang lebih sering kita dengar, quantitative easing, QE. Gampangnya gini, bank sentral beli aset finansial, biasanya sih obligasi pemerintah, dalam jumlah gede banget langsung dari pasar. Sering dibilang nyetak uang, tapi ya teknisnya lebih ke nambah cadangan bank sih. Intinya, nambah suplai uang, nahan imbal hasil obligasi, dan, nah ini penting, nyangga harga aset. Kalau lihat data di materi Ande, kelihatan banget itu, neraca bank sentral jadi bengkak luar biasa. Wah, kedengarannya lumayan drastis ya langkahnya. Jadi, alasan utamanya apa sih mereka sampai banjirin pasar pakai likuiditas kayak gitu? Buat nyelamatin sistem aja. Ya, awalnya sih banyak bunga stabilisasi, biar nggak makin parah. Tapi juga usaha lanjutan buat dorong ekonomi pas MP1 udah gagal. Bank sentral jadi kayak, nggak cuma pinjemin bank ya, tapi juga kayak jagain pasar aset biar nggak ambruk total. Nyediain likuiditas pas swasta lagi pada tiarap. Harapannya, ya itu tadi, harga aset stabil, biaya pinjem rendah, nanti orang mau investasi dan belanja lagi. Oke, itu harapannya. Tapi gimana hasilnya di lapangan? Beneran nyampe nggak tuh tujuannya? Nah, ini dia bagian yang agak rumit ya, dan banyak perdebatannya juga kan. Seperti dibahas di sumber Anda, di satu sisi, QE ini efektif banget buat naikin harga aset finansial. Saham, obligasi, properti di beberapa tempat naik tinggi. Kekayaan di atas kertas, terutama buat yang udah punya aset, itu memang naik kencang. Sumber Anda nyatat kan, nilai aset finansial rumah tangga AS naik hampir 3 kali lipat dari titik terendahnya. Tapi, nah ini tapinya. Dampak ke ekonomi realnya, ke usaha kecil, ke orang kebanyakan, itu rasanya jauh lebih terbatas. Pertumbuhan PDB realnya cenderung lambat aja gitu. Jadi kayak ada, apa ya, perbedaan gitu ya, pasar finansialnya pesta, tapi ekonomi di jalanan biasa aja. Bisa dibilang gitu. Jadi kayak ada divergensi. Stimulusnya kayak lebih banyak muter di pasar keuangan aja. Berarti stimulusnya kayak nyangkut gitu ya di sistem finansial, nggak ngalir lancar ke investasi real atau ke kantong konsumen. Terus ada risiko lain nggak? Tepat. Banyak yang bilang gitu, termasuk tersirat di materi Anda. Likuiditasnya lebih banyak ngejar aset daripada jadi pinjaman baru buat bisnis atau belanja. Ini juga bikin khawatir soal kesenjangan kekayaan yang makin lebar kan, yang punya aset makin kaya. Selain itu, ya risiko gelembung aset. Indikator gelembung Dalio yang Anda kasih itu nunjukin peningkatan risiko dari sekitar 18% di 2010, jadi 75% di akhir 2020. Itu udah warning tuh. Penting juga lihat ini di konteks siklus utang yang lebih gede ya. Periode 2008-2020 ini kan dibilang bagian akhir dari siklus utang jangka panjang. Tapi menariknya, beda sama monetisasi utang tahun 70-an yang bikin inflasi tinggi, periode ini justru inflasi harga konsumennya rendah ya. Jadi konteks ngaruh banget. Betul sekali. Waktu itu ada tekanan deflasi global, kapasitas produksi juga banyak yang nganggur, terus uangnya nggak muter cepet. Jadi cetak uang kali ini nggak langsung bikin harga barang naik kayak dulu. Tapi kenapa ini penting buat Anda pahami? Karena QE ini mengubah cara main pasar dan kebijakan secara fundamental. Udah bukan alat darurat lagi, tapi kayak masuk ke menu standar bank sentral. Ini bawa implikasi ke inflasi aset, potensi kesenjangan, stabilitas ke depan. Apa yang terjadi 2008-2020 itu ngebentuk kondisi ekonomi kita sekarang dan respons kebijakan nanti termasuk pas pandemi kemarin.
Oke, jadi kalau dirangkum nih, periode 2008-2020 itu kayak laboratorium kebijakan moneter ya. Suku bunga nol, bank sentral keluarin jurus QE, beli aset besar-besaran. Hasilnya, pasar finansial selamat, mungkin cegah depresi, tapi ekonomi realnya nggak terlalu keangkat merata, malah muncul resiko gelembung aset. Iya, persis. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Periode ini kan berakhir dengan tanda-tanda pasar yang udah panas. Dan mungkin masalah utangnya sendiri belum beres-beres amat. Kalau alat kayak suku bunga udah tumpul, terus alat baru kayak QE punya resiko sendiri dan dampaknya nggak rata. Nah, gimana nih ketahanan sistem moneter kita ke depan? Seberapa jauh kita bisa terus ngandelin monetisasi utang ini kalau ada guncangan lagi nanti? Itu pertanyaan yang patut dipikirkan lebih lanjut.